Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Gitanif dari kelas 12 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema yang saya angkat, yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab menurut Islam, serta contoh perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Kerja keras berarti kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, dan kebahagiaan hidupnya. Selanjutnya, pengertian bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalil tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, salah satu perintah Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran kepada orang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawinya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fanyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Kandungan surah tersebut yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Allah SWT melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria dan mengharap pujian manusia, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Dalil yang kedua, kerja keras artinya melakukan sesuatu untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai tujuan atau prestasi sebaiknya disertai dengan berserah diri atau tawakal kepada Allah SWT, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, tiap-tiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT bertanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohina, yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, setiap gerak yang dilakukannya pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang tidak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, bahkan mungkin sampai setelah dia meninggal. Selanjutnya, jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah SWT. Tanggung jawab kepada Allah SWT menurut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakan, memberi rizki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu, manusia wajib mengabdi kepada Allah SWT sesuai firman-Nya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu menyembah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menyembah itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud tanggung jawab kepadanya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan beban kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya sesuai dengan firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Misalnya, seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Yang kedua, sama halnya dengan seorang ibu. Ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan kepikirannya. Seorang ibu juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, seorang anak pun juga mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga, terutama kedua orang tuanya, yaitu dengan membahagiakannya dengan sungguh-sungguh belajar, menjaga nama baik keluarga, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan potensi sehingga bisa membuat kedua orang tua bangga dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh masyarakat serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sehingga, semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya, di dalam masyarakat di sekitar kita tinggal sedang mengadakan kerja bakti dan kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Akibatnya, kita harus siap apabila akan terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar, atau jika memang ada sanksi yang telah disepakati bersama, seperti dengan membayar denda. Maka kita harus bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu dengan membayar dan berusaha untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam masyarakat sekitar. Contoh lain, ketika menjadi aparatur desa yang dipilih oleh masyarakat, maka harus dengan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sepenuh hati dan ikhlas, yaitu dengan cara bekerja secara optimal sebagai aparatur desa yang jujur dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Tiap-tiap anggota masyarakat juga mempunyai tanggung jawab, yaitu saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antara anggota masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan yang dibuat oleh suatu negara. Jadi, seseorang tidak bisa berbuat sesuai kemauannya sendiri. Apabila perbuatannya salah dan melanggar aturan yang ada di dalam negaranya, maka harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Misalnya, seorang pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, ketika seorang pejabat tersebut melakukan korupsi, maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pemerintah, yaitu dengan diproses secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Yang kedua, sebagaimana warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara kita, berusaha untuk memajukan negara. Sebagai pelajar, kita harus terus menuntut ilmu untuk kepentingan kemajuan bangsa kita dari segi pendidikan. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang terakhir, contoh sikap bekerja keras. Pertama, belajar dengan tekun dan giat. Kedua, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Ketiga, belajar dengan tekun untuk persiapan menghadapi ujian. Keempat, tidak berputus asa apabila mendapatkan kegagalan dan tidak pula berhenti berusaha ketika mendapat kesuksesan. Yang kelima, disiplin pada waktu, tidak membiasakan diri untuk mengulur-ngulur waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.